Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Eki Susanto. Di video kali ini saya akan membagikan informasi tentang hal yang sekarang ramai diperbincangkan dan diprotes di beberapa daerah di Indonesia. Ya, informasi ini tentang hoax atau kekeliruan tentang Undang-Undang Omnibus Law. Poin pertama, uang pesangon dihilangkan. Itu ternyata adalah hoax. Faktanya, pesangon tetap wajib diberikan sesuai aturan di RUU OL bagian Ketenagakerjaan pasal 156 ayat 1. Dalam hal terjadi pemutusan hubungan kerja, pengusaha wajib membayar uang pesangon dan atau uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak yang seharusnya diterima. Adapun soal pesangon 32 kali upah menurut undang-undang lama, itu adalah jumlah maksimal, yaitu untuk pekerja yang telah bekerja selama 24 tahun dan terkena PHK dengan alasan tertentu seperti meninggal dunia. Jadi tidak semua PHK mendapat kompensasi 32 kali. Semakin lama masa kerja, semakin besar rumusan pesangon yang didapat dan sebaliknya. Namun pada kenyataannya, cuma 7% perusahaan yang mampu memberi kompensasi PHK maksimal 32 kali karena di luar kemampuan kebanyakan perusahaan. Angka ini juga lebih tinggi dibandingkan aturan di negara lain, sehingga dapat menghambat investor untuk membuka lapangan pekerjaan di Indonesia karena aturan ini dianggap tidak realistis. Dalam RUU OL, besaran kompensasi dibuat lebih masuk akal, yaitu maksimal 25 kali dengan rincian 16 kali dibayar perusahaan dan 9 kali dibayar oleh pemerintah melalui program jaminan kehilangan pekerjaan JKP. Dengan ini tidak ada lagi alasan bagi perusahaan untuk tidak mematuhi peraturan sehingga tidak hanya sedikit tapi seluruh karyawan yang terkena PHK mendapat haknya serta keraguan bagi investor dapat ditekan serendah mungkin. Poin kedua, UMP, UMK, UMSP dihapus. Itu ternyata tidak tepat. Faktanya, bagian Ketenagakerjaan pasal 88C ayat 1, Gubernur wajib menetapkan upah minimum provinsi. Gubernur dapat menetapkan upah minimum kabupaten atau kota dengan syarat tertentu. Kekhawatiran terjadi penurunan gaji karena ada perubahan soal upah minimum di RUU Cipta Kerja tidak benar, karena prinsip umum dari hal ini adalah tidak adanya penurunan upah dibanding tahun sebelumnya. Ditambah lagi, dalam RUU Cipta Kerja, kebolehan menangguhkan upah minimum dengan alasan tidak mampu dihapuskan sehingga perusahaan harus langsung menerapkannya kecuali bagi pelaku UKM. Poin ketiga, upah buruh dihitung per jam. Itu ternyata tidak tepat. Faktanya, bagian Ketenagakerjaan pasal 88B ayat 1, upah ditetapkan berdasarkan yang pertama, satuan waktu, dan atau yang kedua, satuan hasil. Sama seperti saat ini, tidak pernah ada kewajiban yang menyebutkan bahwa satuan waktu harus dihitung per jam. Poin keempat, semua hak cuti, cuti sakit, cuti kawinan, khitanan atau cuti baptis, cuti kematian, dan cuti melahirkan hilang dan tidak ada kompensasi. Itu ternyata tidak tepat. Faktanya, kebagian Ketenagakerjaan RUU Cipta Kerja tidak memuat pasal 93 yang menaungi hak cuti tersebut. Artinya, tidak ada perubahan terhadap pasal tersebut, sehingga dipastikan hak tersebut tetap ada seperti halnya saat ini. Poin kelima, outsourcing diganti dengan kontrak seumur hidup. Itu ternyata hoax. Bagian Ketenagakerjaan pasal 66 tetap mengatur soal outsourcing dan tidak pernah mengeluarkan jenis perjanjian kerja baru. Sama seperti aturan di undang-undang lama, perjanjian kerja di perusahaan alih daya outsourcing terdiri dari dua jenis, perjanjian kerja waktu tertentu
alias pekerja kontrak, dan perjanjian kerja waktu tidak tertentu alias pekerja tetap. Tidak ada pilihan kontrak seumur hidup atau selamanya atau terus-menerus. Poin ke-6, tidak akan ada status karyawan tetap. Itu ternyata hoax. Faktanya, bagian ketenagakerjaan pasal 56 ayat 1, perjanjian kerja dibuat untuk waktu tertentu atau untuk waktu tidak tertentu. Pekerja tetap dalam ketenagakerjaan dikenal dengan perjanjian kerja waktu tidak tertentu. Artinya, undang-undang masih mengatur soal ini. Poin ke-7, perusahaan bisa mem-PHK kapanpun secara sepihak. Itu ternyata hoax. Faktanya, bagian ketenagakerjaan pasal 151 memerintahkan bahwa jika kasus PHK tak terhindarkan, maka pengusaha wajib memberitahu, dan andai pekerja menolak PHK, maka harus ada perundingan kedua pihak. Andai masih tidak menemui kesepakatan, kemudian dapat menempuh mekanisme berikutnya sesuai peraturan penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Jadi, tidak bisa diputuskan oleh sepihak. Poin ke-8, jaminan sosial kesejahteraan lainnya hilang. Itu ternyata hoax. Faktanya, bagian jenis program jaminan sosial pasal 82, jenis program jaminan sosial meliputi: pertama, jaminan kesehatan; kedua, jaminan kecelakaan kerja; yang ketiga, jaminan hari tua; yang keempat, jaminan pensiun; yang kelima, jaminan kematian; dan yang keenam, jaminan kehilangan pekerjaan. Poin ke-9, semua karyawan berstatus tenaga kerja harian. Itu ternyata tidak tepat. Faktanya, bagian ketenagakerjaan pasal 88B ayat 1, upah ditetapkan berdasarkan: yang pertama, satuan waktu dan atau kedua, satuan hasil. Sama seperti saat ini, tidak pernah ada kewajiban yang menyebut bahwa satuan waktu harus dihitung per hari. Poin ke-10, tenaga kerja asing bebas masuk. Itu ternyata hoax. Faktanya, aturan terkait TKA tetap ada, termasuk pelarangan jenis pekerjaan tertentu yang tidak boleh diisi oleh TKA dan diatur oleh peraturan pemerintah, bukan di dalam undang-undang. Bagian ketenagakerjaan pasal 42 ayat 4, tenaga kerja asing dapat diperkerjakan di Indonesia hanya dalam hubungan kerja untuk jabatan tertentu dan waktu tertentu, serta memiliki kompetensi sesuai dengan jabatan yang akan diduduki. Ayat kelima, tenaga kerja asing dilarang menduduki jabatan yang mengurusi personalia. Ayat keenam, ketentuan mengenai jabatan tertentu dan waktu tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat 4 dan ayat 5 diatur dengan peraturan pemerintah. Poin ke-11, buruh dilarang protes, ancamannya PHK. Itu ternyata salah. Faktanya, protes bukanlah hal yang dibenarkan sebagai dasar PHK. Bagian ketenagakerjaan pasal 154A, alasan yang dapat membolehkan PHK adalah: perusahaan melakukan yang pertama, penggabungan, peleburan, pengambilalihan, atau pemisahan perusahaan; yang kedua, efisiensi; yang ketiga, tutup karena kerugian; yang keempat, keadaan memaksa; yang kelima, dalam masa penundaan kewajiban bayar utang; yang keenam, pailit atau bangkrut. Atau pekerja melakukan: yang pertama, melakukan perbuatan yang merugikan pekerja; yang kedua, pekerja mengundurkan diri atas kemauan sendiri; yang ketiga, mangkir; yang keempat, melanggar ketentuan perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama; yang kelima, ditahan pihak yang berwajib; yang keenam, sakit berkepanjangan atau cacat akibat kecelakaan kerja dan tidak dapat bekerja setelah 12 bulan; yang ketujuh, memasuki usia pensiun; yang kedelapan, meninggal dunia. Poin ke-12, libur hari raya hanya pada tanggal merah, tidak ada penambahan cuti. Nah, ini sangat aneh sekali. Itu ternyata framing sesat, sangat menyesatkan. Faktanya, sudah sejak dahulu bahwa libur hari raya diatur dalam peraturan pemerintah, bukan dalam undang-undang. Selain itu, libur memang hanya pada tanggal merah saja.
Adapun opsi perpanjangan libur dapat diambil dari cuti bersama atau cuti tahunan sesuai kesepakatan pekerja dan pengusaha. Poin ke-13, istirahat di hari Jumat cukup 1 jam termasuk sholat Jumat. Faktanya, bagian ketenagakerjaan pasal 79 aturan waktu istirahat setelah bekerja 4 jam berturut-turut, istirahat siang tetap sama seperti undang-undang lama, yaitu hanya membatasi waktu minimal 30 menit, tidak ada aturan spesifik soal istirahat maksimal, apalagi bahasan khusus untuk hari Jumat. Oke, terima kasih sudah menonton video saya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini. Dan nyalakan loncengnya supaya tidak ketinggalan video-video saya selanjutnya. Oke, bermedia sosial dengan baik.